Halo semuanya, saya Vicky Indah Gunawan dari Stikes Bakti Mandala Husada Selawi, Prodi S1 Farmasi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum dari toksikologi dan review jurnal di akhir video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Indah Gunawan akan menjelaskan tentang asas-asas umum dari toksikologi. Yang perlu kita ketahui di sini, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan dari zat kimia, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama dampaknya pada manusia, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Ada 4 asas umum toksikologi. Yang pertama ada kondisi efek toksik, yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada sifat efek toksik, dan yang terakhir ada wujud efek toksik. Kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik ini mempengaruhi keberadaan zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Jumlah zat kimia atau metabolit di sel sasaran akan mempengaruhi atau menentukan efek toksiknya. Ketersediaan zat kimia di sel sasaran menentukan efeknya dipengaruhi oleh kondisi pemejaan dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejaan meliputi jalur paparan, lama dan kekerapan paparan, saat paparan, dosis paparan, dan paparan akut atau kronis. Paparan akut merupakan peristiwa pemujaan zat racun tunggal di mana sejumlah racun tertentu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan paparan kronis merupakan kondisi pemujaan dengan racun yang berulang kali sehingga menyebabkan efek toksik yang kumulatif. Kondisi makhluk hidup meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Keadaan fisiologi di sini meliputi berat badan, kecepatan pengosongan lambung, umur, kecepatan aliran darah, jenis kelamin dan kehamilan, suhu tubuh, status gizi, dan genetika. Sedangkan keadaan patologi meliputi penyakit saluran cerna, penyakit kardiovaskuler, penyakit hati, penyakit ginjal. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik ini berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Ada 3 golongan mekanisme aksi toksik. Yang pertama ada sifat dan tempat kejadian, yang kedua ada sifat interaksi antara racun dengan tempat aksinya, dan yang terakhir ada resiko penumpukan racun. Kemudian selanjutnya ada mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama mekanisme luka intrasel, yang kedua ada mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme luka intrasel ini merupakan toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Sifatnya langsung atau primer. Zat kimia atau metabolitnya masuk ke dalam sel sasaran disebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau peroksidasi dan sebagainya. Sebelum tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan, bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan terjadi toksik. Contohnya seperti tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat di bosom sel. Selanjutnya ada mekanisme luka ekstraksel. Terjadi secara tidak langsung, senyawa toksik mengganggu sistem metabolisme dasar dan mengatur aktivitas sel. Kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan eksternal untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Gangguan akan disebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Kemudian ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik ini merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh, bahkan gabungan dari ketiganya. Yang pertama ada perubahan biokimia. Perubahan biokimia ini merupakan wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan. Contohnya ada sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan posok energi.
Kemudian ada perubahan fungsional. Ini merupakan wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan. Contohnya ada insektisida organofosfat menyebabkan kejang otot-otot pernapasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Selanjutnya ada perubahan struktural. Perubahan struktural ini merupakan wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, reversibel atau irreversibel. Contohnya ada tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya pelemakan hati. Kemudian contoh lainnya ada aflatoksin dapat sebabkan nekrosis hati. Perubahan struktural ini memiliki 3 respon karena adanya luka sel. Yang pertama ada degenerasi, inflamasi, dan proliferasi. Degenerasi ini merupakan aneka ragam respon yang menyebabkan perubahan progresif berupa pengecilan atau pembesaran atau pengurangan jumlah organel atau sel. Sedangkan proliferasi ini merupakan peningkatan pertumbuhan terjadi mulai dari tingkat molekuler sampai tingkat seluler, mulai dari bersifat adaptif, homeostatis, sampai bersifat patologis. Selanjutnya ada inflamasi. Ini merupakan respon eksternal. Ini merupakan respon ekstrasel untuk menahan dan mengambil zat penyebab luka, memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini ada 2. Yang pertama efek toksik terbalikan atau reversibel, dan yang selanjutnya ada efek tak terbalikan atau irreversibel. Efek toksik terbalikan atau reversibel ini kadar racun habis, reseptornya kembali normal, efek toksiknya cepat hilang bila racun habis dan cepat kembali normal. Ketoksikan zat beracun tergantung takaran atau dosis. Selanjutnya efek tak terbalikan atau irreversibel ini kerusakannya menetap, penumpukan efek toksik, pemujaan takaran kecil jangka panjang akan memberikan efek yang sama dengan pemujaan takaran besar jangka pendek. Kemudian saya akan mereview jurnal tentang kasus kematian akibat diklorvos dan bentoat dari Putu Nandyanandita, Nima Dewi Astuti, Pandema Denova Armitasari, dan IMA Gilgel Wirasuta. Kasus kematian akibat diklorvos dan bentoat. Diklorvos dan bentoat adalah pestisida golongan organofosfat yang memiliki efek toksik pada manusia dan dapat menyebabkan kematian yang fatal. Penanganan kasus bunuh diri akibat diklorvos dan bentoat dilakukan dari penyiapan sampel, uji penapisan, uji pemastian, determinasi, dan interpretasi data. Kemudian selanjutnya ada contoh kasus. Terdapat beberapa kasus forensik penggunaan diklorvos dan bentoat yang menimbulkan keracunan bahkan kematian. Salah satu kasus bunuh diri dengan diklorvos dan bentoat yaitu pada seorang pria berusia sekitar 80 tahun di Tokyo, Jepang. Pria tersebut ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya dengan catatan bunuh diri dan botol berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari diklorvos dan bentoat. Pria tersebut kemudian diautopsi setelah 17 jam kematian. Saat autopsi, dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tubuh korban. Hasil pengujian analisis toksikologi forensik menunjukkan bahwa korban telah terpapar diklorvos dengan konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan efek kematian pada korban dan bentoat yang dicerna. Berdasarkan kasus kematian akibat diklorvos yang pernah dilaporkan, konsentrasi diklorvos pada darah korban setelah 24 jam yakni 29 mg per mililiter. Laporan kasus lainnya menunjukkan konsentrasi diklorvos setelah 3 hari kematian yakni 4,4 mg per mililiter.
Untuk kasus kematian bunuh diri akibat pentoat yang pernah dilaporkan, konsentrasi pentoat dalam darah sebesar 18,5 mg per mililiter. Selanjutnya, ada efek keracunan diklorvos dan pentoat. Diklorvos dan pentoat ini merupakan golongan organofosfat. Organofosfat ini bekerja dengan menghambat asetylkolinesterase sehingga terjadi akumulasi asetilkolin pada sinapsis kolinersik yang menyebabkan rangsangan berlebih pada reseptor muskarinik dan nikotinik. Organofosfat dapat menimbulkan keracunan karena menghambat enzim kolinesterase. Enzim ini berfungsi menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Organofosfat mampu menghambat kerja enzim kolinesterase karena berikatan dengan sisi aktif enzim. Asetilkolin berperan penting pada sistem saraf autonomi yang mengatur kerja pupil mata, jantung, dan pembuluh darah. Kemudian ada metode analisis yang digunakan. Secara umum, tugas analisis toksikologi forensik dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu penyiapan sampel, uji penapisan, uji konfirmasi yang telah meliputi identifikasi, kuantifikasi, interpretasi, dan penulisan laporan analisis. Kemudian sampel. Sampel dari toksikologi forensik pada umumnya adalah spesimen biologi seperti cairan biologis, yaitu darah, urin, dan air ludah. Kemudian ada jaringan biologis atau organ tubuh. Kemudian hasil ditemukan pada kasus kematian akibat klorvos dan pentoat ini. Analisis toksikologi postmortem hasilnya ditemukan negatif, sehingga dapat diketahui bahwa kasus kematian tersebut tidak disebabkan oleh obat-obatan terlarang. Kemudian ada pemeriksaan secara internal. Hasilnya secara internal ini jantung berwarna merah kehitaman, mukosa esofagus didenaturasi menjadi warna kecoklatan dan kehilangan elastisitas, serta di dalam lambung ditemukan cairan berlumpur coklat dengan bau yang mudah menguap. Hasil pemeriksaan internal ini menunjukkan ciri-ciri tubuh terpapar oleh adanya senyawa diklorvos dan pentoat. Kemudian analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorvos yang cukup tinggi. Hasil determinasi diklorvos juga diperkuat dengan tanda-tanda pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan karena overdosis terhadap diklorvos. Hasil determinasi juga ditemukan pada pentoat dalam perut korban sehingga disimpulkan bahwa pentoat telah dicerna. Pentoat membentuk metabolit beracun yang tidak sesuai, yaitu asam pentoat yang menyebabkan kematian yang fatal. Berdasarkan analisis toksikolog, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar korban meninggal akibat keracunan pestisida golongan organofosfat, yaitu diklorvos dan pentoat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.